Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur selalu kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat serta karunia-Nya lah kita diberikan kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul dalam video conference pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Tirto Yuwondo, Bapak Dr. Tirto Yuwondo MHum selaku Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, serta ucapan terima kasih saya aturkan kepada Bapak Sri Wahono SPD selaku Ketua Pelaksana Dikdar Gumun. Serta tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada instruktur kami, yaitu Ibu Sri Mulyani Eskom, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam video conference dari kelompok kami. Nah, sebelum saya mulai video conference pada sore hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan petugas video conference pada sore hari ini. Untuk presenter, selaku presenter adalah Ibu Oktiana Eli Chandra SPD dari SMA Negeri 1 Kencong, Jember. Ini saja video conference pada sore hari ini. Untuk membuka video conference pada sore hari ini, saya perkenankan Ibu Rini Sumiarsi sebagai moderator untuk memulai acara Vikon pada sore hari ini. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bapak Prasetyo Mukti. Baiklah, kita mulai saja presentasi pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru hebat se-Nusantara, kami ucapkan selamat bergabung dalam video conference kami hari ini, Kamis 9 Juli 2020. Saya perkenalkan presenter kami, Ibu Oktiana Eli Chandra SPD. Beliau lahir di Blora 24 Oktober 1985, lulus S1 PGSD tahun 2014 di Universitas Terbuka. Beliau mempunyai pengalaman mengajar sejak tahun 2007 sampai dengan 2018 di SD Negeri 1 Jiken. Kemudian tahun 2019 lolos CPNS dan ditempatkan di SD Negeri 2 Nglogo, Blora sampai dengan sekarang ya. Demikian tadi kurikulum vitae dari Ibu Oktiana Eli Chandra. Bapak Ibu yang saya banggakan, pada presentasi kali ini kita akan bagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama yaitu pemaparan materi. Sesi yang kedua adalah tanya jawab. Dan untuk lebih menyingkat waktu, langsung saja kita mulai pada sesi yang pertama, yaitu pemaparan materi dengan judul debit. Ini adalah
mata pelajaran matematika SD kelas 5. Ya. Baik, monggo Ibu Oksiana, waktu dan tempat kami serahkan secukupnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mohon maaf sebelumnya ini saja sharing di Bapak Ibu tentang pelajaran di SD, karena saya sekarang sedang mengajar di SD kelas 5. Saya akan menyampaikan materi pelajaran matematika kelas 5 semester 1. Baik Bapak Ibu semuanya, nanti akan saya mulai. Hai teman-teman, pada kali ini kita akan belajar mengenai sebentar. Saya di sini akan mengajar pelajaran matematika kelas 5 semester. Sebelumnya nanti akan saya sampaikan, sebelum saya menyampaikan materinya, ada materi video. Hai teman-teman, pada kali ini kita akan belajar mengenai debit. Apa itu debit? Debit adalah banyaknya atau volume cair yang mengalir tiap satu satuan waktu. Rumus untuk mencari debit adalah debit sama dengan volume per waktu. Debit biasanya dinyatakan dalam satuan liter per detik atau dalam satuan meter kubik per detik. Berikut beberapa persamaan satuan debit. 1 liter per detik sama dengan 1/1000 meter kubik per detik. 1 meter kubik per detik sama dengan 1000 liter per detik. Berikut disajikan contoh soal tentang debit. Perhatikan baik-baik ya. Pintu air Manggarai dapat mengalirkan air sebanyak 4250 cm kubik per detik. Volume air yang mengalir bila pintu air tersebut dibuka selama 8 menit adalah A. 2040 liter, B. 204 liter, C. 20.400 liter, D. 204.000 liter. Pembahasan untuk soal tersebut adalah sebagai berikut. Dari rumus debit sama dengan volume per waktu, didapatkan rumus untuk mencari volume adalah volume sama dengan debit kali waktu. Berdasarkan soal tersebut, didapatkan waktu sama dengan 8 menit. Kita ubah ke dalam satuan detik, sehingga menjadi 8 menit sama dengan 8 kali 60 detik, sama dengan 480 detik. Sedangkan debitnya adalah 4250 cm kubik per detik. Maka volume sama dengan debit kali waktu.
dengan maksimum 250 cm kubik per detik dikalikan 480 detik. Diperoleh hasilnya 2.040.000 cm kubik. Karena jawaban soal tersebut dalam satuan liter, maka kita ubah satuan cm kubik ke dalam liter. Ingat, 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Maka 2.040.000 cm kubik sama dengan 2.040 desimeter kubik atau sama dengan 2.040 liter. Jawaban yang tepat adalah A. Suaranya terdengar jelas Bapak Ibu, videonya. Nah, sekarang kita masuk konversi satuan debit. Tadi sudah diterangkan pada materi awal di video adalah adanya area mengalir dalam satuan waktu. Ini ada kaitannya dengan konversi satuan debit. Yang pertama, satuan kilometer kubik. Pada satuan 1 kilometer kubik, ketika nanti turun satu tangga ke kilometer kubik itu dikali 1000. Sehingga misalkan meter kubik mau turun ke desimeter kubik, maka 1 kali turun dikali 1000. Begitu juga ketika hektometer kubik atau desimeter kubik, misalkan contohnya mau berubah ke meter kubik, berarti naik ya. Kalau naik satu tangga itu dikali 1000. Pada satuan liter, satuan yang kedua adalah satuan liter yang digunakan pada materi debit. Kiloliter, 1 kiloliter itu setiap 1 kali turun, tetapi itu dikalikan 10. Begitu juga sebaliknya, setiap naik 1 tangga dibagi 10 atau dikalikan dengan 1 per 10 sama saja Bapak Ibu. Sehingga di sini misalkan 1 kiloliter mau dijadikan iya, oke. Ini nek sama dengan 10 kali 10 karena turun 2 kali. Nah, hubungan antar satuan volume meter kubik dengan kalau 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter, 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter, dan 1 sentimeter kubik sama dengan 1000 mililiter atau sama dengan 1 sentimeter kubik itu sama dengan 1 cc. Ada anak-anak bingung 1 cc sama dengan berapa? Sedangkan 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Jadi hitungan kilometer kubik itu 1 kali turun tangga dikalikan 1000. Dan naik tangga 1 kali naik tangga dibagi 1000. Berarti 1000 kali 1000 berarti 1 juta. Dalam satuan liter, 1 kiloliter, 1 turun tangga dikalikan 10. Kalau 2 kali turun tangga berarti 10 kali 10 100. Sampai 10. Kita lanjut. Rata-rata ketika anak-anak belajar sudah
Tapi ketika kita belajar debit di kelas Bu Fia, maaf suaranya kurang besar ya. oh gitu. Ya, terus agak berisik ya. Iya. Oh gitu. Karena ini memang di biasanya di jalan. Oke, maaf Bapak Ibu, masih suaranya saya masih jelas. Ya, sudah. Oke, saya lanjut nih. Untuk satuan 1 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit 60 detik. Sehingga jam ke detik itu sama dengan 60 kali 60. Sehingga 1 jam sama dengan 3.600 detik. Kalau dibalik, 1 detik berapa menit? Berarti ya 1 per 60 atau 1 dibagi 60. Kalau 1 detik ke jam berapa? Tinggal dibagi saja. 1 per 3.600 jam. Begitu. Kira-kira materi ini bisa asing yang mungkin anak-anak hari cuma jam tapi ada lupa. Untuk materi sampai di sini kalau silahkan saya lanjutin. Kita terapkan langsung penjelasan materi dari saya, langsung masuk ke evaluasi. Bapak Ibu, inilah salah satu jawaban yang paling benar. Yang bisa mulai, tapi Bapak Ibu bisa ikut menjawab untuk mengetahui nomor 1 0,2 liter detik sentimeter kubik per detik. Kira-kira jawabannya apa? Untuk Bapak Ibu Bu. bisa jawab 0,2 liter per detik sama dengan berapa sentimeter? A. Yo, bisa jawab bersama A deh. Tadi kenapa salah? Karena 0,2 liter itu tadi kalau dijawab itu jawabannya 200 karena satuannya dijadikan itu. Kita lanjut nomor 2. Ini nomor 2 nanti saya coba terangkan. 72 meter kubik per jam dalam satuan liter per detik adalah, berarti di sini meter kubik itu dijadikan liter dulu. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Berarti turun 1000 ribu, Bapak kalikan 7. Berarti jam ke detik dari 72 kali 7 ya. Terus per jam, jamnya juga sama detik dijadikan dulu Bapak Ibu karena belum setara. Maka jam 1 jam sama dengan 3.600 detik. Nah, berarti kira-kira jawabannya berapa Bu? Berapa? 300 dibagi 72.000 dibagi 3.600. Jawabannya apa? Kira-kira Bapak Ibu? Nanti sendiri bisa satu menyampaikan. Ya, ini Bu Nurul Masyatul menjawab B. 20. Ya, betul. Karena 72 itu dibagi 3.600 sama dengan
Sekarang masuk ke soal nomor 3. Volume bak mandi di rumah Budi adalah 2.400 liter. Jika waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi dari kondisi kosong adalah 30 menit, maka debit air dari keran besarnya titik-titik liter per menit. Sudah masuk ke rumus debit, saya ingatkan bahwa tadi debit itu rumusnya volume per waktu. Nah, di sini kita perhatikan soalnya biasanya kurang sedikit anak-anak itu di soal terakhir pertanyaannya. Karena di sini liter per menit menjadi liter per menit. Tapi itu juga jadi volume per waktu. Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Ini Bu Nurul jawab lagi. Jawabannya D, Bu. D. Oke, betul. Sekarang nomor 4 Bapak Ibu. Selang air dalam sebuah mobil pemadam kebakaran mengalirkan Suaranya 1.500 ya, Bu ya. Oke. Sebentar. 1.500 meter kubik dalam waktu 30 menit. Debit air dari selang mobil adalah titik-titik meter kubik per menit. Di sini juga satuannya masih tidak berubah. Untuk rumusnya juga belum berubah, masih debit sama dengan volume per waktu. Kira-kira berapa Bapak Ibu? Monggo. Saya jawab D, Bu. Apa Bu Rini? D. D atau T? Tepu atau demak? Demak. Demak. Oke. Kita coba nggih. Bu, maaf Bu. Kalau musiknya diperkecil atau dimatikan bisa enggak ya? Oke. Nah, sudah nilainya 60.000. Nilainya Apa 60 ya, remedi ya Bu ya? Berarti masih di bawah KKM, berarti mengulang. Nanti Soal yang kelima kayaknya belum ya Bu ya tadi ya? Oke. Tadi kita cuma lagi. Nomor 1. Jawabannya 0,2 liter per detik berarti ke sentimeter kubik. Liter ke sentimeter kubik ini saya jelas untuk nomor 1 tadi belum sempat saya ulang. Berarti 1 liter sama dengan 1000 cm kubik karena umur 1 tanggalnya. Berarti 0,2 kali 1000. Untuk detik waktu sama waktunya tetap detik tetap tidak berubah, maka 0,2 masuk dikalikan itu. Hasilnya jawabannya tadi yang pertama salah ya Bu. Ya. Sekarang berarti jawabannya apa Bu yang betul? Tadi jawabannya A Bu. B. Jawabannya A salah B. Sekarang kita jawabannya nanti kalau 0,2 kalikan 1000 kira-kira berapa? Oh berarti D ya Bu ya? 200 betul. Nah, tadi untuk nomor 2 tidak dijawab sama dulu lah, dulu tadi deh. Untuk nomor 3 tadi jawabannya sudah betul, 80. Lanjut. Nomor 4 tadi sudah dibahas, 1.500 per 30 berarti 50. Ini berbeda dengan tadi sebelumnya 60. Soal yang 5 tadi kelewat, maaf karena nomor 5 tadi tidak ulang. Amir membeli minyak di sebuah pom bensin. Jika debit minyak yang mengalir adalah
2 desimeter kubik per detik dan berhenti dalam waktu 2 menit, maka volume minyak yang dibeli Amir adalah titik-titik liter. Sudah rumus karena tadi yang pertama DP sama dengan volume per waktu. Nah sekarang yang ditanyakan volume, berarti rumusnya berubah gitu. Debit kali waktu ya Bu ya? Ya betul Bu Rini, debit kali waktu, betul sekali. Berarti debitnya berapa itu? 2 desimeter kubik per detik. Waktunya 2 menit, antara detik dan menit belum setara, maka harus dijadikan dulu detik yang waktunya Bu. Jadi 2 menit dijadikan detik, 2 kali 60 sama dengan 120 menit, detik, sehingga akan dengan debit kali waktu 2 kali 120. Jawabannya kira-kira berapa Bapak Ibu? Tinggi. Ini Bu Nurul jawab yang B 240. Oke. Setelah diadakan perbaikan, demikian Bapak Ibu. Materi atau presentasi dari saya, ini sudah disiapkan saya. Saya dapat dijelaskan dan Sudah Bu ya? Oke, saya kira tadi saya kalau ada pertanyaan monggo saya langsung dan cepat saya jelaskan kepada Bu Rini. Suaranya tolong dikeraskan lagi ya Bu ya. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Monggo Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan boleh melalui chat atau langsung. Ini yang sudah bertanya dari Bu Nurul Masyatul Masitoh ya. Maaf mau tanya, untuk musik itu intro dievaluasinya ya bisa dimatikan tidak saat penyampaian evaluasi? Itu Bu pertanyaannya, mohon dijawab. Seperti maaf, Kang Fidas cukup. Oh iya, Musik untuk musik itu di intro evaluasinya ya bisa dimatikan tidak saat penyampaian evaluasi. Dari Bu Nurul Masyatul Masitoh ya. Oke, terima kasih. Karena ini saya buat sistemnya otomatis, ini mungkin jadinya karena otomatis berbeda ketika disentuh itu ternyata otomatis berpindah soal. Ini mungkin saya masih ada kekurangan dalam membuat aplikasi ini. Jadi mohon berikutnya di Bapak Ibu caranya dia ketika mungkin saya matikan nanti tidak berpindah karena ini masih bisa saya. Berarti otomatis ya Bu ya? Nah, ini karena otomatis musiknya bisa dihentikan ya? Ini musiknya tidak bisa berhenti karena ketika saya hentikan otomatis saya sentuh layarnya itu berpindah ke nomor yang selanjutnya. Harusnya mungkin ini perlu perbaikan, mungkin kalau misalkan ingin dikasih musik berarti tombol next nya tidak saya otomatis, jadi ditekan dulu baru nanti bisa berpindah. Yang seperti
Iya Bu, terima kasih jawabannya. Cuma ini saya suaranya Bu Fia kok masih jauh gitu. Suaranya pelan Ya. sekali gitu ya. Ya tadi, sekarang sudah agak jelas. Oke. Ya. Mungkin masih ada pertanyaan lagi, monggo Bapak Ibu. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk. Kalau saya yang tanya boleh enggak Bu ya? Oke. Untuk Ya, selama ini kan pelajaran matematika itu dianggap momok yang menakutkan ya Bu ya. Saya termasuk yang dulu takut sama matematika itu. Nah, gimana caranya supaya anak itu senang belajar matematika ya? Tidak takut, kemudian bahkan ini pengalaman ya. Ada murid saya yang kalau pas jadwalnya matematika itu izin sakit atau apa gitu, saking takutnya sama gurunya atau sama pelajarannya nggak tahu ya, pokoknya ada yang seperti itu ya. Kira-kira solusinya gimana Bu Fia? Oke. Kalau ini pendapat saya pribadi dulu karena antara bapak ibu yang lain. Menurut saya tugas guru bapak ibu guru untuk mensiasati bagaimana anak-anak itu jadi menjadi suka matematika. Itu ada biasa yang berbeda-beda antara guru yang satu dengan yang lain. Mungkin dari cara menyampaikan seperti ini tadi, SAT ini sudah pernah saya tampil, saya juga pernah ada anak di waktu itu anak-anak senang katanya itu menarik bisa seperti itu. Nanti makanya berarti tugas kita sebagai seorang guru harus bisa sekreatif mungkin untuk bisa mengajak anak-anak lebih mencintai matematika. Karena memang mindsetnya anak-anak itu kalau sudah matematika sulit, itu biasanya cepat nanti kita ubah bagaimana bapak ibu bisa mengubah mindset pemikiran anak itu jadi tidak seperti itu. Mungkin dari cara penjelasan, contohnya kita misalnya menghafalkan perkalian, itu kan bapak ibu guru punya cara tersendiri. Ada yang langsung memberi tugas menghafalkan perkalian, terima, itu seperti maju, dan seperti itu. Nah, mungkin untuk yang anak guru yang lain, mungkin kalau saya mungkin menghafalkan perkalian, anak-anak itu saya bertahap bapak ibu. Jadi pada hari ini perkalian juga dihafalkan, skor hafalan, kalau sudah lancar langsung naik ke perkalian juga dan seterusnya sampai perkalian sembilan. Setelah nanti selesai secara paham, baru nanti ada pertanyaannya. Kalau saya seperti itu juga. Dan alhamdulillah perkalian di negara saya itu anak-anak lebih mau menghafalkan daripada yang langsung apa ya, kalau bilang itu langsung hafal satu sampai perkalian 9 besok dia sudah mungkin untuk beberapa bulan untuk anak-anak itu sama yang sementara untuk yang lebih fokusnya bahwa bapak ibu guru harus menanamkan kepada anak untuk rajin latihan soal, karena matematika itu rajin latihan maka mustahil akan bisa maksimal nilai matematika. Tapi matematika itu laku sering tidak cuma paksa latih. Karena kita mengemas soal tujuh yang menarik dan anak-anak itu secara tidak sadar latihan soal tapi sambil bermain. Nah itu sering contoh itu semua pendapat saya di tempat itu tapi kita sering itu lewat atau market maupun saya kira Halo, seperti Bu Fia. itu ini. Oke, saya kira seperti itu Bu ini. Ya, suaranya dikeraskan lagi ya Bu ya. Oke. Ya, ini ada pertanyaan yang masuk Oke. dari Bu Nurul Masyatul Masito. Oke. Bu, untuk penilaian keterampilan
pada materi detik dalam matematika ada apa tidak? Penilaian Aspek keterampilan. keterampilan. Oh, ada. Matematika juga ada penilaian, sama dengan hampir sama dengan penilaian tematik. Kalau matematika ini lebih banyak. Mungkin bisa dijelaskan Bu, kriteria penilaian keterampilannya seperti apa? Oke, kalau matematika ada keterampilan misalkan anak-anak disuruh menghitung dengan benda nyata, bisa itu. Jadi misalkan kita membuat raga, anak-anak beri tugas dasar ke pelarian pengajaran anak-anak sekitar seperti itu dengan anak raga. Suaranya kecil ya Bu ya. Oke, ini saya mungkin karena tempatnya di saya mencari wifi ya kan, ini kalau pakai sinyal biasa, jadi maaf saya tidak bisa di tempat aku maaf ya tidak ganggu. Masih kurang jelas ini suara saya. Ya sekarang sudah agak mendingan ya. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi silahkan. Selamat bergabung Bu Evi ya. Mau tanya apa ini Bu Evi? Sambil menunggu pertanyaan, mungkin Bu Okiana punya pengalaman dalam menghadapi kesulitan dalam pembelajaran matematika di kelas, Bu. Mungkin ada treatment tertentu yang bisa dibagikan kepada Bapak Ibu guru lain. Ya, rata-rata kalau di desa itu di saya, anak-anaknya juga anak-anak desa. Kalau memang basicnya pintar ya, pintar ya pintar. Tapi untuk anak-anak yang lain harus memang dibuat matematika, terutama perkalian. Yang di sini itu kendalanya. Semua bapak ibu guru yang mengajarkan di kelas yang tidak ada matematika yang mulai sulit itu di kelas 2 gitu. Itu sudah mulai masuk perkalian sampai kelas 6. Kendalanya keluarnya anak-anak itu di kelas perkalian itu banyak yang malas untuk matematika. Makanya bapak ibu guru di sini pandai-pandai untuk mencari trik agar bagaimana anak-anak itu tidak bosan untuk menggunakan perkalian. Karena sekarang kalau itu setiap anak-anak sudah hafal misalkan setelah proses menghafal anak-anak sudah hafal. Tetapi ketika tidak ditanya, misalkan kalau saya kebiasaannya pulang sekolah itu saya pasti sebelum pulang yang pulang duluan adalah yang bisa menjawab pertanyaan kalian. Itu tujuannya untuk itu salah satu trik untuk biar anak itu tetap hafal. Hafalannya tetap menempel. Karena kalau tidak seperti itu pasti lupa. Apalagi seperti ini kegiatan dari karena ada corona, ada pandemi COVID seperti ini, anak-anak belajar dari rumah, kadang orang tuanya ada yang aktif tetap mengingatkan, ada yang tidak. Jadinya ketika bapak ibu guru memberikan tugas kesulitan karena perkalian tidak hafal. Itu momok yang pertama untuk anak-anak itu sebetulnya perkalian masalah pertama. Nanti kalau sudah perkalian sebetulnya sudah bisa, nah sudah lancar, otomatis untuk masuk ke soal-soal atau materi-materi yang lain itu kan lebih mudah, dari bangun rumah, dari ulas persegi panjang
luas perbudakan ya, luas pengetahuan, volume, perumahan. Begitu juga akan debit itu akan lebih mudah jika sudah terpekalian. Nah itu yang kendalanya yang di situ. Saya kira itu sulit. Ya, terima kasih Bu Oksiana. Pertanyaannya kok ini sudah tidak ada lagi ya. Mungkin bisa saya simpulkan karena waktu juga sudah 15.43. Kesimpulannya, rumus mencari debit adalah volume per waktu. Kemudian mencari volume adalah debit kali waktu. Dan untuk mencari waktu adalah volume per debit. Ya, saya kira itu ya Bu Fia, betul ya? Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Demikian tadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan. Saya Rini Sumiarsi selaku moderator. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih untuk Bu Oksiana yang sudah mempresentasikan materinya. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari presentasi sore hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga waktu saya kembalikan pada Bapak Prasetya Mukti. Ya, terima kasih Ibu Rini Sumiarsi. Ya, sebelum kita akhiri video conference pada sore hari ini, saya perkenankan untuk Ibu instruktur kita, Bu Sri Mulyani, bila mana beliau hadir untuk memberikan sepatah atau dua patah kata berkaitan dengan video conference pada sore hari ini. Untuk Bu Sri Mulyani, waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon maaf, Bapak Ibu guru semua, kebetulan sekali ini beliau berhalangan hadir karena tadi terakhir kabarnya dari beliau memang ikut kegiatan diseminasi. Jadi beliau memang sangat sibuk untuk akhir hari ini, sehingga mungkin beliau masih belum sempat untuk hadir di tengah-tengah kita semua. Ya, untuk menyingkat waktu, saya sini mewakili rekan-rekan semua, rekan-rekan satu petugas, yaitu Bu Rini Sumiarsi, mewakili Bu Fia juga, serta mewakili saya sendiri. Ya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara yang sudah bersedia untuk berpartisipasi dalam video conference pada sore hari ini. Dan saya juga mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru semua bila mana dalam pelaksanaan video conference pada sore hari ini kami dalam melaksanakan tugas kami sebagai petugas video conference ini ya memiliki banyak kesalahan. Saya mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, saya tutup video conference pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.